Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farazan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi eksponen dan linear. Jadi di sini terdapat tabel yang dimana kita harus menentukan daerah mana yang mengalami penurunan secara fungsi eksponensial dan daerah mana yang menurun secara fungsi linear. Nah, jadi kita dikasih petunjuk bahwa dapat ditunjukkan dengan memasukkan datanya itu ke rumus fungsi linear dan ke rumus fungsi eksponensial. Nah, di sini kita dapat tabel yang mana ada area NEMS, area A dan area B. Area NEMS itu kita memakan sebagai daerah X atau X, area A juga kita memakan sebagai Y, dan area B kita memakan jadi Y juga. Area A itu YA dan area B itu YB. Nah, di sini kan terdapat angka tabel-tabel tersebut. Lalu, kita akan menentukan tabel fungsi tersebut dengan cara yang pertama itu YA. Kita menentukannya dengan cara memasukkan fungsi eksponensial. Jadi kan di situ X-nya itu kan awal-awal, kalau X itu berarti 0. Kita masukkan dalam rumus fungsi, berarti kan rumus fungsi eksponen itu Y sama dengan pangkat X. Nah, A-nya itu kan dia A-nya itu berarti kan dari 1 ke 2 itu berarti 1 kali 2, 2 kali 4 itu 2 ke 4 itu berarti 2 kali 2, berarti A-nya itu 2. Berarti kita bisa masukkan berarti rumusnya itu 2 pangkat 0. Kan X-nya kalau awal 0 berarti 2 pangkat 0 itu 1. Lalu selanjutnya juga Y dengan A pangkat X. Berarti 2-nya itu X-nya itu berarti 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu selanjutnya Y sama dengan A pangkat X, di mana X-nya 2 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan selanjutnya sampai X-nya 10. Hasilnya 1024. Lalu bagaimana cara kita menentukan area B? Yaitu dengan cara memasukkan fungsi linear, yaitu rumusnya Y sama dengan AX tambah B. Jadi A-nya itu selisih antara data dari yang 1 ke 2, yaitu dia selisihnya 2 dan seterusnya. Selisihnya itu 2. Berarti kita masukkan A-nya itu 2. Berarti kan A-nya berarti yang pertama berarti 2 dikali X-nya kan 0. Ditambah B-nya itu 22. Berarti 22, betul. Selanjutnya A kali X ditambah B. Kemudian 2 dikali X 1 tambah 22. Kemudian 24. Lalu selanjutnya juga terus menerus sampai ke X-nya 10 sama dengan 42. Jadi B-nya itu bilangan awal. Lalu setelah kita menentukan, kita dapat membuat tabel sebagai berikut. Nah, setelah kita membuat tabel, kita akan membuat grafik fungsi. Cuman kita akan masukkannya hanya 5 bilangan fungsi X-nya. Berarti kalau kita masukkan berarti ada 32 bagian area Y-nya. Maka dapat kita buat yang pertama yaitu kita bisa masukkan angka. Kalau yang pertama itu 0,1, kita bisa masukkan dengan angka berarti 0,1 di sini. Lalu yang kedua ada 1,2, kita bisa masukkan 1,2. Lanjut kita masukkan lagi angkanya yaitu 2,4. Kita masukkan, lalu kita masukkan lagi 3 pangkat 8, lalu kita masukkan lagi 4 pangkat 16. 4 kita bukan 16. Lalu kita masukkan lagi 5 dengan 32. Kita masukkan dengan 32. Maka itu merupakan fungsi eksponen karena dia itu area YA atau daerah A. Lalu untuk membuat grafik yang linear, kita bisa masukkan dengan yang area B tadi dengan X. Berarti yang pertama itu 0,22. Berarti 0,22 berarti di sini. Lalu selanjutnya ada 1,24 berarti ada di sini. Lalu kita masukkan lagi 2,26. Berarti kita masukkan di sini dan dihubungkan dengan sini. Lanjut selanjutnya 3 dengan 28. Kita masukkan 3 dengan 28 dan kita masukkan lagi yaitu 4 dengan 30. Kita masukkan 4 dengan 30 dan yang terakhir yaitu 5 dengan 32. Kita
hubungan. Lalu dapat kita tarik garis sesuai titik-titik tersebut dan akan masukkan garis, dimana garis yang tadi yang awal itu disebut sebagai garis fungsi eksponen dan yang kedua disebut sebagai garis fungsi linear. Lalu di sini selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3 yang terdapat di handout Novi. Tadi kan yang pertama pertanyaannya, perhatikan kedua daerah A dan B, mana daerah yang lebih cepat menurun kualitasnya, apakah daerah A atau daerah B? Jelaskan. Jadi jawabannya yaitu daerah A, karena daerah A mengalami penurunan secara fungsi eksponensial. Lalu yang kedua pertanyaannya yaitu daerah A dan atau daerah B yang awalnya kondisinya lebih baik, daerah A. Lalu selanjutnya pada tahun berapa kondisi dari kedua area menjadi sama? Pada tahun kelima, karena dia sama, itu sama-sama 32 akan sini sama. Lalu pertanyaan selanjutnya itu setelah itu kondisi apa yang terjadi di tiap area? Jadi jawabannya itu semakin bertambahnya waktu maka jumlah kerusakan meningkat. Dan yang nomor 3 yaitu daerah mana yang kamu sarankan untuk diprioritaskan penanganannya. Jelaskan. Ya, jawabannya itu saya akan memprioritaskan penanganan pada daerah A terlebih pada saat nilai kerusakannya sama dengan daerah B, yaitu ketika nilainya sama-sama 32 karena nilai kerusakan pada daerah A akan meningkat lebih cepat daripada daerah B. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.